Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita tentang tingkatan organisasi kehidupan, materi IPA kelas 7 SMP. Tahukah kamu, tubuh kamu tersusun oleh apa? Tulislah jawabanmu pada balon di samping. Tubuh kita tersusun oleh bagian terkecil yang namanya adalah sel. Sel yang sama bentuk dan fungsinya berkumpul membentuk jaringan. Jaringan dengan fungsi yang sama berkumpul membentuk organ. Organ-organ dengan fungsi yang sama berkumpul membentuk sistem organ. Dan akhirnya sistem organ bersatu membentuk organisme. Jadi, tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang sederhana pada yang kompleks adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Perhatikan video berikut. Video itu memperlihatkan contoh dari sel, yaitu sel darah merah. Pada tubuh kita banyak sekali disusun oleh sel, bahkan beribu-ribu atau berjuta-juta macam sel dan dengan berbagai macam bentuk. Berdasarkan membran pembungkus inti selnya, ada dua macam sel, yaitu satu sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran pembungkus inti. Dua, sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran pembungkus inti. Sel itu terdiri atas bahagian-bahagian, yaitu dinding atau membran sel, plasma sel atau sitoplasma, dan inti sel. Nah, di dalam plasma sel inilah, di dalam sitoplasma inilah organel sel berada. Walaupun sel merupakan unit terkecil dalam suatu makhluk hidup, namun pada sel itu masih terdapat komponen-komponen yang dikenal dengan nama organel sel. Ada beberapa macam organel sel, yaitu 1. Mitokondria, 2. Lisosom, 3. ribosom, 4. badan Golgi, 5. kloroplast, 6. vakuola, 7. retikulum endoplasma. Berikut ini adalah contoh dari jaringan, yaitu jaringan otak. Namun di dalam tubuh kita terdapat banyak macam jaringan. Yang mana jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang sama fungsinya dan bentuknya. Di antara sel jaringan tersebut adalah 1. jaringan tulang, 2. jaringan darah, 3. jaringan kulit, 4. jaringan saraf, 5. jaringan otot. Nah, berikut ini adalah memperlihatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah hati, paru-paru, limpa, jantung, lambung, dan usus. Dari gabungan dari beberapa macam organ dengan fungsi yang sama akhirnya akan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem organ. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali sistem organ. Video ini memberikan contoh berupa sistem peredaran darah. Namun ada lagi sistem organ yang lain, yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem perkembangbiakan, sistem koordinasi, dan atau sistem pengaturan. Nah, akhirnya sistem organ tersebut akan menyatu dalam satu tubuh yang dinamakan dengan organisme. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menjabarkan lebih lanjut, yaitu kembali kepada sel. Ada dua gambar di sini. Gambar pertama adalah sel tumbuhan, gambar dua adalah sel hewan.
Nah, pada gambar tersebut terlihat adanya banyak sekali organel-organel yang menyusun. Nah, di antara kedua gambar itu ada organel yang sama mereka miliki, namun ada yang berbeda. Nah, tugas kamu sekarang, bandingkanlah antara organel penyusun jaringan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, gambar ini adalah memperlihatkan potongan melintang dari batang dikotil dan batang monokotil, yang mana batang itu tersusun oleh berbagai macam jaringan. Nah, batang merupakan organ, jadi tersusun oleh berbagai macam jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan pembuluh xilem dan floem, jaringan penguat, dan lain-lain. Nah, kamu bandingkan macam jaringan atau bentuk susunan jaringan pembuluh antara dikotil dengan batang monokotil tersebut. Nah, gambar berikut adalah gambar potongan melintang dari akar dikotil sebelah pada gambar 1 dan akar monokotil pada gambar 2. Akar-akar tersebut juga dibangun oleh berbagai macam jaringan. Namun susunan jaringan itu berbeda-beda. Nah, tugas kamu sekarang bandingkanlah dan tentukanlah perbedaan antara akar dikotil dengan monokotil. Akhirnya sekarang kita bentuk suatu peta konsep tentang jaringan tumbuhan. Macam-macam jaringan tumbuhan secara umum terdiri atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu dikelompokkan lagi atas beberapa macam. Yang pertama dikelompokkan berdasarkan asal terbentuknya, yaitu terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu jaringan yang sudah ada sejak masa embrio, sedangkan meristem sekunder itu perkembangan dari jaringan primer, yaitu yang ada pada bagian dewasa. Nah, selanjutnya jaringan meristem juga dikelompokkan berdasarkan letaknya, yaitu terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal itu terdapat pada bagian ujung atau pucuk, meristem lateral itu terdapat pada bagian samping, dan interkalar yaitu bagian tengah-tengah. Kita lanjut pada jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu akan membentuk 5 macam jaringan, yaitu jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis, jaringan penyokong, kemudian jaringan sekretory, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Nah, anak-anak Ibu, silahkan kamu baca lebih lanjut dan pelajari lebih mendalam tentang materi ini dari buku-buku sumber atau kajian sumber yang lain. Nah, ini adalah memperlihatkan individu pada tumbuhan. Atau yang mana individu itu dibangun oleh organ-organ berupa akar, batang, daun, buah, dan bunga. Macam-macam sistem organ terdiri dari sistem respirasi, sistem koordinasi atau sistem pengatur, sistem ekresi atau sistem pengeluaran, reproduksi atau sistem perkembangbiakan, dan sistem pencernaan. Silakan kamu pelajari lebih mendalam tentang materi ini. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.